Allah Bapa di surga, kami berterima kasih dan kami memuji-muji Engkau atas kasih setiamu yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu sebagai bagian dari ibadah kami pada hari ini. Mohon kuat kuasa Tuhan yang menanamkan firman Allah ke dalam hati kami masing-masing. Hamba-Mu yang tidak berdaya dan kecil ini Tuhan, Engkau menyertai dia sehingga setiap kata-kata disampaikan sungguh boleh memuliakan Tuhan dan menjadi satu kekuatan kepada kami, dan berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami telah siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Ya, sebelumnya saya minta maaf karena tadi jalan tidak terlalu lapang begitu ya. Dan juga untung juga tadi Pak Tumpal sudah sediakan tempat parkir sehingga terlambatnya tidak terlalu banyak. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Bapak Ibu, tema kita hari ini yaitu hidup melayani. Ya. Nah, salah satu saya pikir tentang hidup melayani adalah bagaimana kita membangun keluarga Allah dan menjadi saksi Kristus dalam kemajemukan kita. Ya. Tidak semua kita sama. Saya berasal dari Sumatera Utara, Pak Yopi dari Manado, Pak Nanlohi dari mana Pak? Daya dari Kupang ya, dari Ambon, maaf. Saya sering agak sedikit sulit membedakan ya, saudara dari Ambon, dari Kupang. Ya, minta maaf Pak. Ada juga mungkin dari tempat lain. Itu daerah, belum lagi cara kita berpikir, belum lagi hobi-hobi kita. Banyak sekali perbedaan kita. Tapi dalam Kristus, Bapak Ibu, kita sudah satu. Nah, oleh karena itu, sesuatu yang harus kita upayakan dan terjadi adalah bagaimana kita saling memperhatikan, saling melayani. Kita harus wujudkan ini, walaupun memang ini saya yakin sebagai sebuah proses yang panjang. Ya. Nah, Kidung Agung tadi sudah dibacakan kepada kita semua. Secara garis besar sebetulnya Kidung Agung itu adalah gambaran kasih Allah, hubungan kita yang erat dengan Tuhan. Walaupun memang orang-orang yang tidak percaya sering mempelintir seakan-akan kitab Kidung Agung ini sesuatu yang ya tentu Bapak Ibu mengerti maksud saya gitu ya. Tapi bagi kita Kidung Agung itu adalah satu simbol, lambang ya kemesraan kita dengan Allah. Jadi kalau kita pun mesra dengan Allah, tentu sesama kita juga harus seperti itu. Ya. Nah, kemudian dalam bagian surat Petrus tadi, yang tadi ada beberapa ayat, ada 8 ayat ya. Tapi terutama saya menyoroti sesuai dengan tema hari ini, yaitu berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik. Dan ayat ini sebetulnya didahului dengan ayat 4. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Mungkin bisa kita maknai kalimat ini begitu ya. Tapi dalam pikiran saya ada beberapa hal. Pertama dulu bahwa kesudahan segala sesuatu dekat ini mencerminkan bahwa waktu begitu cepat berlalu. Minggu depan sudah bulan Agustus. Rasanya baru kemarin
kita perayaan tahun baru gitu ya. Dan ada mungkin gereja-gereja, saya kurang tahu gereja kita, sudah mulai membentuk panitia Natal. Cepat berlalu. Juga artinya bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat dalam waktu yang begitu cepat. Maka kita pun akan menantikan sesuatu sebagai janji Allah yang akan kita nikmati. Karena itu dikatakan, jadilah tenang. Tuhan kita tidak tunduk kepada waktu, tapi kita memiliki waktu. Pada akhirnya, segala sesuatu akan berakhir. Dunia ini, bumi ini juga akan selesai. Tidak hanya hidup kita selesai, tidak hanya hidup kita di dunia ini yang selesai. Bahkan bumi ini sendiri ada umurnya. Hanya persoalannya sampai kapan, kita tidak tahu. Tapi sebetulnya secara ilmu pengetahuan ada hitung-hitungannya. Di mana digambarkan bahwa suatu saat nanti, bumi ini akan hancur, dan bersyukur bahwa kita dijanjikan Allah tempat yang baru. Secara ilmu pengetahuan pun mungkin jutaan tahun lagi, tata surya kita ini selesai juga. Matahari yang kita lihat itu bukan padatan seperti bumi ini sebetulnya. Tapi dia merupakan gas yang termampatkan. Dan di sana selalu terjadi reaksi nuklir, termonuklir, panas. Di intinya itu bisa mencapai jutaan derajat Celcius. Permukaannya ribuan derajat. Dan itulah secara radiasi kita terima panas di bumi ini. Nah, itu secara ilmu pengetahuan ya. Nah, oleh karena terjadi selalu reaksi nuklir di sana, maka walaupun besar masa matahari yang mungkin perhitungan 1300 kali masa bumi, begitu banyak di sana sendiri, tapi ada batasnya, ada limitnya. Sehingga dikatakan nanti, maaf ini sedikit kuliah juga ya. Sehingga nanti suatu saat matahari yang gravitasinya cukup besar, nanti dia akan kehilangan gravitasinya dan dia akan runtuh, menciut dan gelap. Dan ketika dia menciut itu, terjadi ledakan besar. Itu yang kita sebut sebagai istilah supernova. Kebayang nggak kalau matahari yang kita lihat itu meledak? Tidak hanya tata surya kita, tapi juga galaksi Bima Sakti di mana tata surya kita berada pun bergetar. Paling tidak panas radiasi begitu besar. Tapi bersyukur bahwa kita sudah disediakan Allah tempat yang baru. Jadi bagi kita tidak persoalan. Makanya kalau bicara soal akhir zaman, bagi orang-orang tidak di dalam Kristus, itu menakutkan. Sehingga namanya pun disebut kiamat. Tapi bagi kita, itulah awal baru. Di mana kita bersama-sama Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Tidak ada batasnya. Dan kita nanti tidak lagi bergantung kepada waktu. Itu saya pahami. Di surga nanti mungkin kita tidak akan tanya, jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Nah, jam saya menunjukkan jam berapa ini? 9:24. Di sana nanti tidak ada lagi itu. Bersukacita ya. Kita bersama-sama dengan Dia. Karena anugerah dalam Yesus Kristus. Betapa bahagia kita. Nah, karena kita menuju ke sana, maka sekarang itu harus ada gambarannya di antara kita. Itu tema kita. Hidup melayani. Nah, apa arti hidup melayani sebetulnya? Secara umum. Ini saya coba lihat. Melayani itu sebetulnya adalah tindakan memberikan pelayanan atau jasa kepada orang lain. Ya. Baik dalam bentuk membantu, memenuhi kebutuhan, atau memberikan perhatian.
Pokoknya kalau melayani itu ada sesuatu yang kita lakukan sehingga ada pekerjaan selesai. Orang merasa berbahagia, orang merasa pekerjaannya mungkin dimudahkan, dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, arti melayani tidak hanya dalam konteks kita bergereja, di mana pelayan dia melayani, ya itu juga sih memang pasti ya. Tapi sebenarnya segala aspek. Sehingga para ibu rumah tangga juga, walau mungkin dia tidak terlibat dalam pelayanan di gereja juga, tapi begitu dia cuma berperan menolong suami, anak-anak semua, sehingga rumah tangga berjalan, itu juga melayani. Jadi begitu luas arti kata melayani, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, oleh karena itu, arti melayani ini apakah kita akan nilai dia bahwa itu suatu aktivitas? Boleh jadi. Dan bagi kita semestinya, kalau kita bicara soal pelayanan di gereja, itu adalah panggilan kita semua. Tidak hanya Bu Hertina melayani di sini. Tidak hanya Pak Tumpal. Tidak hanya siapapun kita yang melayani di sini. Wah, dia melayani enggak? Semua kita sebetulnya. Hanya saja beda-beda. Ada melayani dalam bentuk mimbar seperti ini, memimpin lagu pujian. Tapi senang dengan Ibu Tumpal di bawah dia melayani kita, sehingga selesai dari sini kita pulang dengan tidak kelaparan. Nah, itu juga pelayanan. Ya, jadi banyak dan luas arti pelayanan. Dan kita jangan katakan berpelayanan itu hanya di gereja, di pekerjaan kita juga. Bagi saya, sering saya katakan, ketika saya menghadapi mahasiswa, apakah misal bimbingan tugas akhir begitu ya, skripsi, itu sama bobotnya dengan ketika saya melayani orang-orang, mungkin dalam bentuk Bible study misalnya. Ketika saya bicara di sini dan dalam mimbar, sama bobotnya ketika saya di meja bangku kuliah dan saya pegang kapur, saya menjelaskan sesuatu. Sama. Jadi tidak kita kotak-kotakkan lagi. Wah, ini di gereja saya melayani. Di dunia kerja kita juga, Bapak Ibu sekalian. Bahkan di rumah tangga, saya sudah sebutkan tadi, itu semua adalah pelayanan kita bersama. Dan itu mewujudkan satu gambaran kita saling membangun, karena kita memang menuju ke satu tempat yang dikatakan tadi, segala sesuatu akan berakhir. Dan kita akan memulai itu. Bagaimana nanti di sana tipenya pelayanan yang kita alami, karena dikatakan nanti malaikat-malaikat akan melayani kita. Jadi bersyukurlah ya, apapun pelayanan kita sekarang, nanti Bapak Ibu, malaikat melayani kita dikatakan. Siapa Bapak Ibu di sini sudah bertemu malaikat? Boleh angkat tangan. Pak Yofi pernah bertemu malaikat? Saya belum pernah. Tapi bayangan kita, malaikat itu sesuatu yang, ya kalau anak sekolah minggu dulu digambarkan, malaikat itu punya sayap ya, dia terbang gitu, seperti merpati. Itu gambaran. Apakah seperti itu? Walah-walam, saya juga tahu. Tapi dialah makhluk Allah. Diciptakan Allah, dan nantinya itulah yang melayani saya dan Bapak Ibu sekalian. Alangkah berbahagia kita. Karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita dari sekarang, kita wujudkan kehidupan hati yang melayani. Hati yang dipersembahkan kepada Allah. Dan itu kita tujukan kepada saudara-saudara kita, sekitar kita, siapapun dia. Ya. Jadi oleh karena itu kalau pertanyaan, mengapa kita melayani? Saya berpikir bahwa hati melayani akan terbentuk kalau hati kita terbeban untuk itu. Apakah kita melayani karena kita diajak? Boleh. Karena kita juga mengajak orang, ayo kita melayani. Nggak apa-apa. Tapi pada akhirnya, kalau kita dipimpin Allah, pada akhirnya kita akan mengatakan bahwa sebetulnya bukan manusia mengajak saya melayani, tapi Allah sendiri. Apa karena kita ikut seseorang, karena orang lain melayani, kita juga melayani? Boleh, kenapa tidak? Karena orang lain juga bisa jadi teladan bagi kita. Kita pun bisa jadi teladan baru lain ketika kita melayani, orang lain lihat orang melayani. Tapi pada akhirnya nanti kita melayani bukan bergantung kepada orang. Karena
Karena orang juga bisa kehilangan semangat melayani. Apa kita juga akan kehilangan itu? Apakah ada suatu janji? Wah, nanti kalau kamu layani begini-begini, akan begini. Boleh juga awalnya. Tapi pada akhirnya, janji Allah yang menjamin kita satu kepastian bahwa kita hidup terus dalam pelayanan. Atau karena kita senang organisasi, boleh. Why not? Wah, saya melayani karena saya berorganisasi, nggak apa-apa. Tapi nanti kita melihat bahwa bukan organisasi itu yang membuat kita sebetulnya, tapi di mana justru karena kita melayanilah, maka kita dalam satu organisasi, mungkin itu gereja, sehingga kita mengabdikan diri sana dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan apa yang dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 5:15. Hidup kita sudah menjadi milik Kristus. Kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Kita sekarang adalah hamba Kristus. Bapak Ibu, jadi mengapa kita melayani? Karena kita sudah menjadi milik Kristus. Dan Yesus datang ke dunia dikatakan bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Karena kita milik Dia, maka prinsipnya adalah kita juga menjadi seperti Dia. Juga dalam Roma 8:12, Paulus mengatakan, jadi saudara, kita adalah orang yang berhutang. Tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Jadi saya kira ini adalah berkenaan dengan 2 Korintus 5:15 tadi. Karena kita sudah ditebus Kristus. Bapak Ibu, ada kabar tidak baik ini. Bapak Ibu dan saya, kita orang berhutang. Tidak baik ya? Mana lebih baik? Bapak Ibu, saya katakan berpiutang atau berhutang? Siapa di sini senang punya hutang? Boleh katakan? Siapa yang senang punya hutang? Tidak ada. Makanya sampai ada orang bilang, kalau dia bilang sakit saya pelupanya, saya lupa dengan hutang saya. Tapi piutang saya tidak pernah lupa. Tapi hari ini ingatkan, kita semua orang berhutang kepada Allah. Karena kita sudah ditebus. Sehingga secara prinsip, ini sering saya katakan, dan saya ulang-ulang terus kalau Bapak Ibu pernah mendengar apa yang saya katakan ini. Karena kita berhutang besar, dan hutang kita hutang nyawa, apapun yang kita lakukan tidak pernah melunasi hutang itu, tidak mampu. Ibaratnya kalau Bapak Ibu kita punya utang 1 triliun, lalu kita cicil utang itu 100.000 per hari. Coba hitung Bapak Ibu sekalian. Berapa sehari kita bayar 100.000? Berapa lama kita hidup supaya utang itu terbayar? Ayo, siapa yang bisa menghitung? 1 triliun. Kalau tidak salah, nolnya 12. Ya. Dibayar 100.000 sehari. Tadi 12 nolnya, kurangi 5. 7 nolnya 10 juta hari. Bapak Ibu kalau 100 tahun berapa Bapak hidup? 100 tahun berarti 395 kali 100 berapa hari itu? 3.650 hari. Tadi nggak terbayar. Jadi apa mau kita bilang kalau begitu? Selain kita berkata ini aku, pakailah aku untuk melayani engkau. Kalau kita datang dalam pelayanan dan kita merasa berstatus berhutang, kita tidak akan menuntut apa-apa. Tapi kalau kita merasa hebat, saya merasa tahu semua, dan orang lain lebih rendah dari saya, maka datang saya sebagai Tuhan yang berpiutang. Siapapun kalau melayani berpiutang, dia rasanya diri dia nggak akan lama. Paling tidak walaupun dia akan terus tidak seperti Kristus merendahkan hati. Dia merasa berjasa. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, dari sini kabar tidak baiknya, Bapak Ibu orang berhutang loh. Jangan pikir hari Minggu di sini nyanyi kita senang-senang, bisa. Tapi ingat, hutang Anda. Tapi Tuhan tidak menuntut untuk dibayar, karena sudah berikan itu dengan gratis. Hanya dia bilang, apa respon Anda kepada saya? Apa respon kita kepada dia? Ya,
Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau ini kita ingat, maka kita rasa-rasanya ya tidak akan bertahan untuk tidak melayani apapun bentuknya. Tidak akan tahan hati kita, diri kita ini, kalau kita tidak bersedia memberikan sesuatu yang berarti bagi orang lain. Itu dasarnya. Nah, karena itu Ibrani 12 ayat 1-3 mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagian awan yang mengelilingi kita, marilah kita meninggalkan semua berdosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Apa perlombaan kita? Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita berlomba melayani. Mari kita berlomba untuk mengasihi orang lain, walaupun mungkin itu sering menjadi sesuatu yang sulit bagi kita. Tapi ini prinsip. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Dalam hal melayani tadi, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saya merasa ayat ini indah sekali ya. Bahwa ketika kita melayani, hati kita tertuju kepada Dia yang duduk di sebelah kanan Allah, sesuai dengan pengakuan iman Rasul kita. Berbahagialah kita ya. Jadi oleh karena itu, kalau saya katakan ada berita buruk hari ini bahwa kita berhutang, ada balansnya, menyimbangi bahwa kita dikasih Allah. Karena itu mari hati kita tertuju kepada Dia yang mengasihi kita. Dan dikatakan lagi dalam Ibrani 1-3 ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Berat pelayanan yang kita lakukan dalam banyak kehidupan kita, segi hidup kita, tapi kalau kita fokus memandang Kristus, itu akan membuat kita selalu kuat. Ya. Oleh karena itu, Paulus pun mengatakan dalam 2:4:1, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tidak tawar hati. Ya. Tidak tawar hati dan tidak berasa gitu ya. Ya. Nah, ada beberapa saya lihat juga di sini teladan Rasul Paulus. Ketika dia melayani, dia banyak tantangan. Tapi karena prinsip dasar tadi sudah diletakkan Paulus kepada kita dan itu dia lakukan, maka dia menjadi kuat. Saya teringat dengan pengalaman Paulus, dikatakan begini dalam 2 Korintus 11, ini agak panjang sebetulnya ayatnya. Beberapa saya bacakan ya, dia bilang begini. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku, aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Jika ada orang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang tersandung, tidaklah aku hancur oleh duka cita. Inilah Paulus alami. Tentu kita tidak pun seperti itu, bukan berarti wah saya kok tidak seperti Paulus, enggak juga. Tapi itu gambaran bahwa memang dalam melayani ada harga juga harus kita bayar. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu mari kita terus meyakini
kehidupan kita, apapun peran kita. Tidak ada istilah kecil dan besar dalam Tuhan. Bagaimanapun panggilan kita, kita tetap melayani Tuhan. Dan jangan tawar hati. Seringkali penyebab tawar hati itu banyak. Karena keyakinan kita juga mulai lemah. Karena mungkin juga karena keletihan fisik juga boleh jadi. Ya, merasa tidak dihargai. Merasa jenuh. Dan sebagainya. Dan terutama saya tekankan di sini, merasa tidak dihargai. Ini kadang-kadang sering jadi penyakit. Saya baca dalam satu tulisan kecil, dikatakan ada seorang pasangan misioneri pulang dari Afrika ke negara Amerika, dan dia dikatakan naik kapal. Waktu turun, dia tidak bisa jalan lewat jalan yang biasa dilewati, dia harus lewati ganggang. Karena waktu itu rupanya di kapal itu ada pembesar Amerika Serikat yang baru pulang dari Afrika juga, dari tempat yang sama, mereka berburu. Jadi bagi mereka disediakan, istilah kita di sini barangkali disediakan karpet merah begitu ya. Jadi jalan yang biasa dipakai oleh penumpang tidak bisa dilewati dari situ. Maka mengeluhlah istri misioneri ini. Dia bilang, "Pak, kita ini kok begini ya. Kita pulang ke rumah kita di Amerika, kok kita harus melewati jalan ini? Padahal kita sudah mengabdi di ladang Tuhan. Orang ini, pemimpin-pemimpin ini, kerjaan sananya membunuh binatang, lewati karpet merah ke rumah mereka." Apa suaminya bilang? "Kamu bilang kemana tadi?" "Ke rumah kita." "Ingat, rumah kita bukan di sini. Rumah kita nanti. Kita hanya numpang di sini." Barulah istrinya disadarkan, diingatkan. Itulah harga memang harus dibayar. Dia merasa tidak adil gitu ya. Dia bekerja dalam Tuhan, capek. Bahkan nyawa dia barangkali seperti pulsa dipertaruhkan. Tapi kok pulang-pulang tidak bisa melewati jalan yang benar. Artinya jalan yang wajar, yang memang nyaman untuk lewati. Kok orang ini membunuh binatang di sana, kok pulang dengan penghargaan, karpet merah. Begitu juga saya pikir gambaran kita, walaupun tidak harus proses seperti itu. Bahwa kita sedang mengerjakan sesuatu, dan memang ada harganya. Dalam berharga itulah barangkali banyak orang yang tidak siap. Bapak Ibu, langkah-langkah praktis saya pikir yang perlu kita lakukan adalah apa dikatakan dalam Yohanes 13 ya. Yesus di sana mengambil inisiatif untuk mencuci kaki para muridnya. Kita tahu tentu kisahnya ini. Ya, sementara para murid saling menunggu dan merasa dirinya terlalu penting untuk melakukan pekerjaan yang rendah yang biasa dilakukan oleh seorang hamba. Kita ingat bagaimana Yesus Kristus membasuh kaki murid-murid. Sehingga Petrus merasa apa yang dilakukan Yesus itu berlebihan. Sehingga dikatakan, "Aku tidak mau." Yesus bilang, "Kalau engkau tidak mau saya bersihkan kakimu, engkau tidak mendapat bagian dari kerajaan Allah." Paulus berlebih lagi, kalau gitu kepalaku juga. Dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini gambaran juga bagi kita. Meski sulit sekali kita, saya perasaan sulit sekali kita ke dalam berdarah hati gitu ya. Tapi inilah pilihan yang diberikan Kristus kepada kita. Merenati untuk kita hidup melayani. Langkah praktis yang lain adalah, mari kita tetap setia. Kita tidak jemu-jemu berbuat apa yang disebut sebagai melayani. Dengan sedap hati, dan walaupun ujiannya banyak, tapi kita tetap sedia di situ. Dan menjadi penghalang utama, tawar hati, merasa dihargai, saya kira kembali kepada ayat yang tadi sudah kita sampaikan. Kalau kita fokus kepada Kristus, bukan kepada orang yang kita layani. Karena kadang-kadang orang kita layani itu juga kadang-kadang bisa juga bukannya berterima kasih gitu ya. Tapi kalau kita fokus pada Kristus, kita tidak bergantung pada respons orang. Bapak Ibu, dengan kasih, mari kita wujudkan hidup kita menjadi bagian dari orang-orang
yang menyerahkan hatinya kepada Allah untuk hidup melayani. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur Tuhan untuk renungan kami pada hari ini, di mana kami sebagai bagian dari orang-orang yang telah percaya. Engkau panggil supaya kami menjadi anak-anak-Mu setia, hidup melayani, dan memberikan diri kami sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kami. Tentulah panggilan kami tidak sama, bentuknya tidak sama, waktunya juga berbeda-beda, tapi semua itu kami rindu supaya kami fokus kepada Kristus yang telah terlebih dahulu melayani kami, bahkan menyerahkan nyawanya untuk kami. Kami orang berhutang Tuhan, karena itu harus kami ingat ini, supaya kami tidak meninggikan diri kami ketika kami melayani, dan juga kami tidak menuntut apa-apa. Bahkan kami selalu ingin Tuhan rindu, apalagi yang sekiranya bisa kami lakukan. Semua itu Tuhan, karena kami, diri kami, orang yang berhutang kepada Allah, dan tidak dapat kami lunasi, selain kami merespons kasih Allah dengan melibatkan diri kami. Terpanggil kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan-Mu apapun bentuknya. Berkati kami semua Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Salam.